Halo rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits dan sudah barang tentu bersama broker terbaik Amarket. Rekan trader, di analisa mingguan kita pada kali ini, sebelum kita akan masuk pada hari Senin nanti, sebelumnya mari kita merefleksi apa yang terjadi pada pasar dan kita akan menentukan, memprediksikan apa yang akan terjadi untuk minggu depan. Hal ini menurut saya sangat penting karena pasar di akhir-akhir ini benar-benar bergejolak dengan luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana masalah perbankan yang terjadi di Amerika sampai seorang menteri keuangan Janet Yellen menyatakan bahwa Amerika kemungkinan besar akan gagal membayar hutang mereka. Ya. Hal itu juga ditandai dengan masalah di Bank Reserve. Ya. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa rekan trader. Apakah masalah perbankan ini dia akan mengikuti lagi seperti kejadian yang terjadi pada Bank Silicon atau Bank Signature? Nah ini dia. Inilah yang menjadi topik utama pergerakan pasar dari minggu kemarin ya. Dan akan menjadi landasan untuk pergerakan minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu lama lagi, mari kita coba masuk ke platform dan kita lihat secara garis besar apa saja yang terjadi pada pasar selama satu minggu kemarin dan pada minggu yang sebelumnya. Dan kalau kita lihat untuk awalnya rekan trader, kita lihat dulu mungkin lebih awalnya kita lihat di kalender ekonomi ya rekan trader ya. Kita lihat di kalender ekonomi, sabar rekan trader. Waduh, ini mana dia lagi? Nah, ini dia. Ini di kalender ekonomi, kita lihat langsung bagaimanakah pergerakan pasar. Nah, oke rekan trader, kita lihat di kalender ekonomi ini seperti yang terjadi pada minggu lalu. Rekan trader lihat bahwa bagaimana pergerakan sangat luar biasa dimulai dari hari Senin tanggal 24, indeks iklim usaha Jerman yang membuat euro sedikit mengalami pelemahan. Dilanjutkan pada hari Selasa, ada izin bangunan sedikit menguatkan dolar. Ya, kepercayaan konsumen dan penjualan rumah baru. Dan yang paling ya, setelah itu masuk lagi di pemesanan barang tahan lama dan lain-lain. Paling utama adalah PDB dan klaim pengangguran. Dari sini rekan trader lihat bahwa PDB agak sedikit mengalami pelemahan walaupun dibilang bahwa ini adalah netral ya. Dari PDB seperti kayak gini ya, pada sebelumnya 2,6%, sekarang 1,1%. Ini bisa menandakan bagaimana perekonomian Amerika ini sebenarnya masih sakit. Masih sakit. Perlu dikasih obat dan sutikan-sutikan pemulihan ya. Nah, tapi di satu pihak klaim pengangguran ya sedikit mengalami pelemahan ya. 230k. Ini artinya walaupun secara garis besar perekonomian sedikit sakit, tapi ada sedikit harapan untuk tumbuh ke depan. Walaupun diterpa dengan banyak sekali pergerakan atau keadaan-keadaan yang bisa membalikan keadaan tersebut yang tadinya mau sembuh menjadi sakit lagi. Nah, selanjutnya rekan trader lihat juga ditutup oleh hari Jumat. Bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa ya. Euro, perubahan tingkat pengangguran Jerman agak sedikit mengalami pelemahan ya. Jerman pada prinsipnya Eropa pengangguran sedikit bertambah, PDB Jerman pun juga sebesar minus 0,1% ya. Angka inflasi Jerman juga 0,4%, agak sedikit mengalami pelemahan ya. Nah, ini dia. Tapi ditopang dengan indeks harga belanja personal Amerika yang sedikit ada kemajuan. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana di grafiknya di platform. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana pergerakannya pada minggu kemarin ya. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Nah, mana dia lagi tuh indeks dolar Amerika. Ah, ini dia. Wah, indeks dolar Amerika. Wah, indeks dolar Amerika punya saya hilang. Indeks dolar Amerika punya saya hilang. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja ya. Kita lihat pada prinsipnya indeks dolar Amerika saya hilang rekan trader. Indeks dolar Amerika saya hilang. Tapi nanti saya coba pelan-pelan. Sabarkan trader, ini indeks dolarnya. Kita lihat euro, GBP, USD. Ini waduh. Ini saya kepotong di mana ini? Oke lah, kita ambil dari sini aja deh. Saya cepat-cepat aja dulu indeks dolar Amerika. Saya lihat DXY ya.
Saya lihat cepat-cepat, mana itu DXY, mana indeks dolar Amerika saya hilang rekan trader. Oke, kita lihat. Ini indeks dolar Amerika. Kita lihat bagaimana pergerakan minggu kemarin. Indeks dolar Amerika. Nah, ini dia. Nah, rekan trader lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika pada minggu lalu tendensinya masih tetap mengalami pelemahan ya. Kalau kita lihat secara garis besar ya, agak sedikit pelemahan. Walaupun kalau kita lihat di sini rekan trader bahwa secara garis besar indeks dolar Amerika dimulai dari tanggal 24 itu dia agak sedikit mengalami pelemahan, setelah itu dia sedikit mengalami penguatan sedikit lagi dan ditutup pada hari Jumat dengan berita ekonomi sempat menembus level 102.205 tapi ditutup di seputaran 101.374. Bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader 100% kita bisa lihat bahwa Euro USD mengalami level tertinggi selama 13 bulan terakhir, 1 tahun. Ya, kita bisa lihat bagaimana Euro USD ini dia dari tahun 2012 ya pada bulan April dan dia mengalami hal yang sama pada kemarin ya, dan dia telah mencapai di posisi 1.10 ya, 11 lah sempat dia menyentuh level 1.11 ya. Ini adalah level paling tertinggi selama 1 tahun. Nah, bagaimanakah pound sterling? Rekan trader secara garis besar kita lihat pound sterling memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bearish, dan kita lihat untuk minggu kemarin pound sterling rekan trader, pound sterling dia sempat pas prediksi saya tepat dia melewati 1.25664 ya. Ada pergerakan pertempuran antara pound sterling dengan dolar Amerika, dan pada minggu kemarin bagaimana pound sterling naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.25664. Selanjutnya kita lihat di gold. Gold pada prinsipnya tendensi minggu kemarin gold ini dia lebih banyak sideways, walaupun hasil PDB sedikit memberikan ketegangan dan awalnya dia berada di seputaran 2000 ya, dimulai pada hari Senin, dia sempat pada hari Rabu itu dia sempat menyentuh level 2010, walaupun setelah itu mengalami pelemahan sampai ke 1967. Ditutup kemarin di seputaran 1988. Bagaimanakah prediksi untuk minggu depan? Secara tendensi kalau kita lihat ini ya, gold ini sebenarnya dia udah mengalami pelemahan sebenarnya. Dia pada dasarnya dia berada di pelemahan. Pada dasarnya dia pelemahan rekan trader, tapi kita akan lihat ya, karena minggu depan ini banyak sekali berita-berita yang sangat luar biasa. Bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sangat luar biasa, naik sampai ke prediksi saya tepat naik sampai ke 136.231 ya. Secara garis besar semua prediksi saya pada minggu kemarin ini masuk di logika, semua masuk ya. USD oke, masuk, pound sterling luar biasa masuk. Nah ini cuman gold aja, gold agak sedikit remang-remang cuaca. USD Yen Jepang oke masuk ya. Dan yang paling terakhir ini juga masuk ya, menurut analisa saya masuk ya. Dalam hal ini kan saya bilang dia akan mencoba naik ke 102, kalau turun terendah kan dia sampai di 100 ya, masuk ya. Nah bagaimanakah persepsi untuk minggu depan? Untuk minggu depan rekan trader kita mulai dari USD Yen Jepang. Untuk minggu depan USD Yen Jepang sekali lagi kita lihat dulu kalender ekonomi. Kita balik lagi rekan trader. Untuk minggu depan sekali lagi saya bilang buat rekan trader harus hati-hati, terutama gold. Untuk gold ini rekan trader harap diperhatikan nanti berita pada hari Minggu PMI yang dikeluarkan oleh Cina, tapi nanti dilanjutkan juga pada hari Selasa. Ini hati-hati rekan trader. Ini akan memberikan tekanan atau pergerakan yang luar biasa terhadap gold. Sedangkan untuk Euro USD harap diperhatikan, ini adalah pertempuran antara The Fed dan ECB. Kita tahu bahwa The Fed kemungkinan besar memang banyak memprediksi akan menaikkan tingkat suku bunga 25% lagi, tapi ada yang bilang memprediksikan bahwa kemungkinan bahwa Jerome Powell akan sedikit menekan penurunan ini. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang terjadi pada perbankan Amerika. Ya, ini sangat harap diperhatikan rekan trader. Masalah perbankan di Amerika ini sangat harap diperhatikan karena dia bisa membawa sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader. Masalah di Bank Reserve Amerika itu sangat luar biasa loh.
ya. Bank First Republic Bank ini sangat luar biasa rekan trader. First Republic Bank, apakah dia bisa mengikuti jejak Silicon Valley Bank? Oh, itu hati-hati. Kalau itu sampai terjadi bisa out lagi nih. Artinya kalau itu terjadi dolar, hal ini terjadi kenapa masalah perbankan? Karena kenaikan tingkat suku bunga. Oleh karena itu, sebagai orang bilang buah si malakama, menaikkan tingkat suku bunga, permasalahan perbankan. Menurunkan tingkat suku bunga, ya bisa membuat dolar Amerika semakin turun terus. Jadi hati-hati ya. Nah, nanti minggu depan ini benar-benar minggu pertempuran. Kenapa? Karena rekan trader lihat, pertama hari Selasa udah ada inflasi dari Eropa ya. Walaupun ada lowongan pekerjaan juga ya. Ini lowongan pekerjaan menjelang non-farm payroll ya. Hari Rabu ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Kenapa? Hari Rabu ini adalah hari dari pergerakan dolar Amerika. Kenapa? Mulai dengan perubahan tenaga kerja non pertanian ADB sebelum masuk ke non-farm. Indeks PMI-nya, indeks PMI non manufaktur, dan hati-hati rekan trader. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader, hati-hati bahwa hari Kamis dini hari FOMC akan dilakukan. Apakah dinaikkan tingkat suku bunga? Nah ini harap diperhatikan. FOMC ini harap diperhatikan sama rekan trader semuanya. Walaupun nanti setelah itu ada pernyataan di counter sama Euro Central Bank. Akan di counter. Jadi pertempuran minggu depan adalah pertempuran antara Bank Sentral Amerika dan Bank Sentral Eropa. Dan dilanjutkan oleh di hari Jumat. Kita udah tahu bahwa hari Jumat nanti akan ada non-farm. Ya, harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Bagaimana secara teknikal? Secara teknikal saya to the point langsung kita masuk dari indeks dolar Amerika. Menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini dia masih bisa punya peluang turun, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi rekan trader. Menurut saya gini, saya to the point aja. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan punya peluang naik sampai level tertinggi 102.766. Saya masih bisa bilang bahwa dia kemungkinan akan mencoba balik lagi ke 102.66. Tapi sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, tidak tertutup kemungkinan dia ini akan coba mengalami pelemahan. Kalau memang benar-benar terjadi pelemahan, dia bisa melemah ya. Saya tidak mau bilang sampai di poin 99 terlalu jauh, tapi minimal dia bisa melemah sampai level paling terendah itu di seputaran 100.418. Oleh karena itu saya untuk minggu depan saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika saya main aman, pergerakannya di antara sini. Oh ini terlalu sabar, saya ganti ininya dulu ya, saya ganti warnanya dulu. Warnanya terlalu kelam banget ini warnanya. Oke, warnanya ini aja deh. Oh, terlalu kelam. Itulah warna ini aja deh. Oke. Nah, oke. Saya bisa bilang bahwa untuk minggu depan pergerakan dari indeks dolar Amerika di antara 100.410 sampai nilai tertingginya 102. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun juga sampai level paling terendah di seputaran 99. Walaupun itu sangat jauh, tapi saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun arah tersebut. Ya, bagaimanakah USD yang Euro USD? Euro USD menurut analisa saya dia masih memiliki tendensi untuk mengalami kenaikan, walaupun kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi rekan trader. Saya bisa bilang bahwa oke, kemungkinan kenaikan masih bisa. Masih ada. Tapi kenaikan sampai level tertinggi di poin 1.1.12 ini menurut saya terlalu tinggi. Ya, itu terlalu tinggi. Mungkin yang kemarin itu adalah nilai yang paling tertinggi, tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia pun juga akan turun sampai level paling terendah di seputaran 1.09226. Jadi harap diperhatikan. Jadi saya secara garis besar saya menganalisa bahwa dia itu akan bergerak antara, nah ini dia 1.09226 sampai 1.11733. Artinya kalau dia bisa menembus level 1.113, artinya dia melewati level tertinggi selama 13 bulan ya. Tapi harap diperhatikan juga tidak tertutup kemungkinan dia mengalami pelemahan sampai level paling terendah seputaran 1.08575. Jadi harap terus diperhatikan. Karena minggu depan ini benar-benar ya, saya bilang minggu depan ini kalau dolarnya memang benar-benar respect, ikut, tidak tertutup kemungkinan dia ini juga bisa turun rekan trader. Sampai balik lagi ke level paling terendah. 1.07 rekan trader. Tergantung dari hasil yang dikeluarkan oleh The Fed.
pada rapat FOMC nanti hari Kamis. Nah, bagaimana ke pound sterling? Untuk pound sterling, tendensi menurut saya masih tetap mengalami penguatan. Tendensi penguatan untuk pound sterling masih tetap ada, dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih bisa terjadi, walaupun menurut saya dia tidak sampai level paling tertinggi lah di seputaran 1.27031. Menurut saya tidak. Sabar, saya lihat dulu. Tidak. Palingan menurut saya kalau paling tertinggi banget sih di seputaran sini rekan trader. Nah, itu paling tertinggi banget ya. Kita naik dulu. Nah, paling tertinggi di 1.26526 itu menurut saya paling tertinggi. Dan hati-hati kalau terjadi pelemahan itu dia bisa awalnya dia di sekitaran 1.23716, dan yang paling terendah menurut analisa saya pelemahan dia itu bisa di seputaran 1.23348. Oleh karena itu mari kita ambil aman. Menurut analisa saya dia bergerak di seputaran sini. Tapi hati-hati kalau terjadi kenaikan terus, level yang paling tertingginya itu di 1.27331. Tapi hati-hati juga kalau terjadi pelemahan dia yang paling terendah itu akan sampai di level 1.23348. Selanjutnya gold. Nah, ini yang paling penting nih. Ini untuk gold ini. Gold rekan trader minggu ini menurut saya kemungkinan dia ini masih bisa naik menuju 2000, dan kemungkinan dia juga bisa turun. Oleh karena itu, saya berestimasi bahwa dia ini masih memiliki tendensi kenaikan, rekan trader, masih. Tapi saya tidak bisa bilang dia sampai ke 2039 seperti kayak gini, terlalu tinggi. Saya malahan bisa bilang dia akan mencoba sampai di sekitaran 2020 aja yang paling tertinggi. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini, terlalu tinggi rekan trader, terlalu tinggi. 2030 tinggi, tapi 2020 masih bisa dapat. Tapi hati-hati. Sekali lagi saya bilang hati-hati. Laporan FOMC bisa membuyarkan semuanya, sehingga saya bisa bilang bahwa laporan FOMC bisa menyebabkan gold ini bisa turun sampai level paling terendah, taruhlah di seputaran 1956, atau menurut saya di seputaran sini rekan trader 1964 menurut saya adalah nilai yang bisa diperoleh apabila terjadi penurunan. Itu paling rendah. Kalau lebih rendah lagi 1956. Tapi kalau tertinggi saya bisa bilang bahwa dia akan bergerak di seputaran 2020, di atas 2000. Atas 2000 artinya 2020. Selanjutnya rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang kita udah tahu bahwa USD Yen Jepang peluang naiknya masih besar, dan kemungkinan juga menurut saya dia masih bullish rekan trader. Sehingga saya bisa berasumsi bahwa apabila nanti kenaikan pada dolar Amerika, artinya dia ini punya peluang naik bisa sampai ke 138, tapi saya tidak terlalu yakin dia sampai 138. Menurut analisa saya, kalaupun terjadi kenaikan juga, kenaikan paling tertinggi itu di sekitaran 137. Ya. Kenaikan tertinggi itu di seputaran 137, dan hati-hati apabila terjadi pelemahan dia yang paling sempurna itu menurut saya rekan trader ya. Menurut saya kalau terjadi pelemahan artinya dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah di seputaran 132.432. Oleh karena itu, sekali lagi saya kasih sedikit masukan bahwa dia akan mencoba di seputaran 132.432 sampai 137.346 dengan asumsi apabila masih terjadi kenaikan paling tertinggi itu di seputaran 138.832. Ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah rekan trader analisa mingguan serta review yang saya coba bawakan untuk rekan trader semuanya. Ya, saya berharap supaya rekan trader bisa menganalisa lagi apa yang telah saya lakukan, yang saya berikan buat rekan trader. Hati-hati rekan trader. Hari Selasa dari Cina mempengaruhi gold. Hari Rabu siap-siap dolar Amerika bisa merajalela. Hari Kamis dini hari FOMC, dan hari Jumat non-farm. Itu adalah tanggal-tanggal yang benar-benar bisa membuat pasar bergejolak sangat luar biasa. Oke rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi bekal untuk rekan trader melakukan transaksi di minggu yang sangat luar biasa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.